Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam program Sinau Kapal Lengkap ya. Sinau Kapal Lengkap. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai fire door, mengenai penetrasi, dan sekarang saya juga akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan mengenai khususnya wabil khusus untuk apa yang disebut dengan class division ya, divisi kelas A, divisi kelas B, dan divisi kelas C. Jadi sekat-sekat kapal itu pasti ada 3 jenis ya. Kalau kita pergi ke kapal itu ada namanya sekat yang berada di bawah main deck, itu biasanya ada sekat, dan dia diwajibkan untuk watertight. Makanya sekat yang di bawahnya geladak kapal, geladak utama maksudnya main deck, ini disebut watertight bulkhead ya. Itu disebut watertight bulkhead. Sedangkan sekat-sekat yang di atas daripada geladak itu disebut bulkhead ya, disebut bulkhead. Makin ke atas juga tetap disebut bulkhead. Nah, secara vertikal zone ya, ada daerah suatu ruangan, ada sekat di bawahnya sekat bulkhead, terus di sekat watertight, di atasnya lagi ada bulkhead, di atasnya lagi ada, biasanya di kapal penumpang. Maka satu zona vertikal ini disebut zona vertikal ya, vertical zone ya. Ini ketentuannya ada, kekedapannya ada, ketahanan terhadap apinya juga ada. Nanti akan saya bahas tersendiri sesi terkait dengan vertical zone ya. Ini vertikal ya. Oke, kita mulai dari apa yang kita sebut dengan division ya, class division. Seperti saya katakan tadi, kawan-kawan para praktisi maritim, para naval architect, desainer, para mahasiswa teknik perkapalan yang ada di ITS, di Unhas, di Undip ya, di tempat UI dan lain sebagainya, teknik perkapalan, maka kita harus tahu kelas division ini. Kelas divisi A ya, itu adalah biasanya sekat tersebut terbuat dari logam. Sekat-sekat tersebut terbuat, apalagi watertight, itu pasti dari logam ya. Di bangunan atas ada namanya pembatas, di bangunan atas itu terbuat dari logam. Di dalam bangunan atas, di koridor-koridor itu juga terbuat dari logam. Namun di kabin-kabin itu kadang-kadang partisinya atau sekatnya itu bukan dari logam. Nah, kalau bukan dari logam biasanya kategori class division kelas B biasanya ya, kelas B. Lalu ada yang lebih kecil lagi, lebih ringan persyaratannya, selain A dan B, namanya class division C. Nah, oke, kita mulai sekarang, kawan-kawan, termasuk juga orang pemilik galangan, operator galangan, QC, pekerja galangan, kita harus tahu juga namanya class division A. Apa itu kriteria daripada class division A? Kriteria class division A ini adalah tentunya semua sekat yang terbuat dari steel ya, atau logam, dan terbuat dari material yang setara dengan logam, itu dipastikan dia adalah termasuk dalam kriteria A ya. Ada kawan saya namanya Pak Noval Bahreis, itu sampai sekarang masih menjadi
surveyor ya, supervisor lah di kalangan untuk memeriksa kapal-kapal, dan juga kawan-kawan lain yang senior tuh masih ada berkaitan, karena tidak mau ilmunya hilang begitu saja. Jadi harus terus dipakaikan dalam pemeriksaan kapal. Kemudian sekat tersebut kalau di luar materi logam dan materi yang bukan logam, dipastikan dia tidak mengikuti kriteria A. Ya, jadi lalu kriteria A itu mempunyai satu impact, ya, konsekuensi daripada kriteria A itu. Syarat berikutnya adalah bahwa divisi yang dengan kriteria A ini harus dilakukan suatu proses instalasi yang benar. Mulai dari weldingnya harus benar, hubungan-hubungannya, penguatan, kalau dia dari corrugated bulkhead bagaimana, kalau dia terbuat dari skat biasa, flat itu bagaimana stiffenernya, bagaimana senta, ya, bagaimana hubungan dengan skat yang ada di geladak, itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Bila ada penetrasi, ya, bila ada pintu, misalnya pintu fire door, itu bagaimana. Bila ada penetrasi ducting, ya, itu bagaimana. Penetrasi ventilation, itu bagaimana. Ini harus dilakukan suatu cara dengan cara yang benar sesuai yang disyaratkan dalam SOLAS, FSS Code, FTP Code, dan Maritime Safety Committee 86 pertemuan 26 82 ya, 85 pertemuan ke 26 ya, serta ngikutin standar-standar welding, ya, ISO dan sebagainya. Petugasnya orang galangan juga harus disertifikasi. Itulah untuk di kriteria sekat A. Kemudian divisi tersebut harus diisolasi. Isolasinya pun, ya, isolasi harus yang tidak mudah terbakar, ya, logam, dan diisolasi yang tidak mudah terbakar, maka dipastikan dia adalah divisi kelas A. Sebagai seorang surveyor, baik surveyor kelas, independent marine surveyor, OS, ya, atau superintendent atau QC galangan juga harus tahu. Kalau ada suatu sekat dari logam, kemudian dia dilapisi dengan isolasi atau insulation yang fireproof, anti kebakaran, maka dia disebut sebagai kelas division A. Dan treatmentnya, pengujiannya juga kelas division A. Impact daripada A, B, dan C ini adalah terletak pada pengujiannya nantinya, sertifikasinya ke depannya. Jadi bagaimana cara memperlakukan penetrasinya, cara melakukan membuat openingnya, itu impact daripada kelas division harus disetujui. Nah, oleh karena itu kelas A ini wajib hukumnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah, dari di Indonesia taruh katakanlah SIKOM, ya, tepatnya lagi Ditkapel, ya, dan harus mendapat persetujuan atau mendapatkan persetujuan dari badan klasifikasi yang sudah diakui oleh pemerintah. Kalau kita membangun kapal ke luar negeri, bendera mana? Nah, itu harus disetujui oleh benderanya. Kelasnya apa? Harus ikutin kelasnya apa. Sehingga ahli-ahli perkapalan itu tidak boleh hanya kata dalam tempurung di dalam negeri, juga bisa ke luar negeri. Ada kawan-kawan kita yang sudah di London sana, di Inggris, ya, di Southampton atau di Jerman, ada di kerja di Russian, ada di Jepang, Korea, dan China, juga ada di Malaysia dan Singapura, ya. Mereka bekerja sebagai praktisi maritim juga yang ada di luar negeri, dan mereka mempunyai pemahaman yang sama dengan kita. Semoga kita yang di tanah air melalui video dengan channel Sinau Kapal Lengkap ini bisa mempunyai pemahaman yang sama dengan beliau-beliau yang ada di luar negeri. Nah, kawan-kawan semua,
Yang menarik dari sekat divisi A ini, nah, kalau kita gambarkan, anggap ini sekat ya, ini sekat ya. Kemudian ini ada api ya, ini ada api. Maka kalau ini dibakar, dipanasin selama 60 menit, maka daerah yang tidak terpapar api ini ya, di sini, dan tidak terpapar api di sini, tidak boleh naik suhunya sebesar 140 derajat Celcius dari suhu awalnya. Jadi kita panasin, maka 60 menit nggak boleh naik 140 derajat. Ini syarat kelas divisi A. Kalau dia tidak nyala, tidak naik sampai 140 derajat dalam suhu 60, maka dia dikasih batasan sebagai kelas division A60. Kelas division A ini dibagi 4. A60, A30, 15, dan 0. Nah, kalau dia panas sampai 35 saja, maka ini cukup disebut sebagai kelas division A30. Nah, kalau dia dalam waktu 16 menit sudah panas ini, naik 140, maka cukup dikasih sampai A15 saja. Begitu dipanasin, di sini sudah langsung naik, maka disebut A0. Ya, itu di sisi yang tidak terpapar. Sedangkan di sisi yang terpapar, bila ini dipanaskan pada suhu 60, dia tidak boleh naik sampai 180. Kalau di sini tadi 160, maka di sini harus 180. Apinya di sini. Nah, kalau dia tidak naik sampai 180 derajat, maka dia disebut A60. Kalau demikian juga 30, 15, dan 0. Nah, kalau belum paham, nanti bisa diskusi di lembar diskusi yang di bawah itu, ada namanya description, itu ada nomor HP saya, nomor WA, bisa di WA atau kirim email lah, itu nanti akan kita diskusi via email. Nah, itu adalah satu kriteria yang harus dipenuhi sebagai kelas division A ya. Kemudian apa itu yang disebut dengan kelas division B? Perbedaannya, kelas division B ini adalah sekat tersebut ya tidak terbuat dari logam, atau bisa juga terbuat dari logam tapi tidak memenuhi kelas A ya, dia tidak memenuhi kelas A. Jadi dibentuk dari sekat kapal geladak ya. Begitu juga dengan divisi ini mempunyai kriteria, yaitu harus terbuat dari material yang tidak mudah terbakar. Kalimat tidak mudah terbakar. Jadi meskipun kayu, teak wood, atau triplek, atau apapun yang tidak mudah terbakar bisa masuk di dalam kategori B ya, kategori B. Nah, biasanya memang kalau di dalam itu ada koridor, ada kabin ya, itu ada liningnya, ada ceiling, lining ya. Di kapal itu ada namanya, di atas itu disebut ceiling ya, yang langit-langit itu disebut ceiling. Kalau yang dinding-dinding semua disebut sebagai lining. Nah, floor juga demikian. Nah, ini bekal untuk kawan-kawan Piki, terutama Pak Haji Suwarno, Ibu Rosalina, dan yang lain-lain yang terkait dengan interior, untuk memperhatikan hal ini ya. Termasuk industri komponen cat ya, seperti Novaluk ya, itu pabrik cat dalam negeri miliknya Pak Andre pribadi. Kemudian ada namanya Propan miliknya Pak Adi Dharma, itu orang-orang Indonesia semua, itu pemilik lokal semua. Kemudian Abadi Coating atau APCO itu miliknya Pak Zudirsa ya. Atau yang lain juga ada namanya
apa itu, dari Sigma Cutting ya, atau Gusana ya. Gusana itu juga miliknya almarhum Bapak Kholil yang sekarang anaknya yang melanjutkan. Itu untuk floor, kita juga lihat kondisi lingkungan interior di situ. Baik, jadi catnya pun tidak dibuat yang tidak mudah terbakar. Cat-catnya tidak mudah, interiornya juga tidak mudah terbakar. Kawan-kawan, khusus untuk yang B ya, khusus yang B tadi itu. Kalau yang A tadi kan ini, yang apinya di sini nggak boleh naik 140. Di sini 180. Untuk yang B, kalau ada kebakaran di sini tidak boleh naik 225. Yang ininya sama 140, yang ini tidak boleh naik 225. Dengan menitnya beda. Menitnya adalah 15. Di dalam kelas B ini hanya ada dua jenis cut, yaitu B15 dan B0. Kalau kita mulai dari B15, kita panasin di sini. Dia tidak boleh nyala di sini sampai dengan suhu 225 sampai dengan menit ke-15. Di sini sampai menit ke-15 tidak boleh nyala 140 derajat Celcius dari awalnya ya. Di sini juga dari awalnya. Nah, ini bedanya kalau di kelas B dengan kelas A tadi itu. Ini perlu dikasih, sehingga kelas B ini hanya ada dua jenis division, yaitu division B15 dan division B0. B15 tidak naik pada suhu yang ditentukan selama 15 menit, dengan B0 adalah selama 0 menit. Seketika itu nggak boleh naik 0 itu. Divisi kelas B ini dibuat sedemikian enggak mampu dapat mencegah lewatnya api ya. Jadi kelas B ini nggak boleh sekat itu bisa apinya tembus, tidak boleh ya, tidak boleh terjadi lewatnya api. Kira-kira waktunya itu yang perlu. Jadi misalnya ini kebakaran di sini, apinya menembus, maka dalam waktu 30 menit tidak boleh api itu menembus ke sini. Ya. Dihitung sampai 30 menit di sini nggak ada api, dibakar terus. Bakar terus ya. Bakar terus, biasanya kalau di chamber di workshop itu ada chambernya, dibakar terus sampai suhu 30 menit. Apakah di sini terjadi perubahan warna atau tidak? Nah, kalau ini terjadi perubahan warna, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai B15, tapi dikatakan sebagai C, ya, kategori C. Ya, karena kalau kategori B ini 30 menit itu nggak boleh lewatnya nyala api, ya, tidak boleh itu ada lewatnya nyala api sampai dengan 30 menit pertama dibakar. Kemudian administrasi menguji prototipe, biasanya prototipe itu di bengkel ya, melalui satu code namanya FTP code ya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut harus dilihat bagaimana perubahan konstruksinya. Tentunya biasanya mengajak ke government, mengajak ke kelas untuk melakukan inspeksi, bisa bersama-sama, bisa sendiri, bisa kelas sendiri, kelas yang sudah ditunjuk. Itu adalah kelas divisi sekat dengan kelas divisi B ya. Sekali lagi, kalau belum jelas bisa lihat di description saya, nanti akan bisa diskusi dengan saya lewat WA, lewat HP, lewat email ya itu. Dan banyak kawan-kawan yang sudah WA kepada kami dan kita selalu diskusi. Enak, dari kawan-kawan di Batam, kawan-kawan di Samarinda, kawan-kawan di Semarang dan Surabaya. Bahkan kawan-kawan saya di Malaysia juga diskusi terkait dengan hal fire door, misalnya penetrasi dan sekat-sekat ini. Nah, sekarang kita menginjak ke
sekat dengan kelas divisi C ya, sekat divisi kelas C ya. Adalah yang bukan, sekat ini bukan dengan A, bukan dengan B. Dia tidak lolos ketentuan pengujian A dan tidak lolos ketentuan pengujian B. Bukan material A dan bukan material B. Dia material C selain material yang dua tadi ya. Adalah divisi pada kapal yang dibuat dari material yang tidak mudah terbakar. Cuman kriterianya harus material tersebut tidak mudah terbakar. Nah, apakah kita pakai HDPE? Boleh. Boleh, asal HDPE yang tidak mudah terbakar. Atau dengan triplek? Boleh, asal triplek yang tidak mudah terbakar. Biasanya dilaminasi dengan namanya fire retardant. Ya, seperti yang sering diproduksi oleh Pak Haji Suwarno itu. Fire retardant. Atau di PT PAL itu sangat paham itu bagian hal outfitting, bagian interior design itu menguasai. Ada namanya Pak Yumarma, itu paling menguasai itu ya. Nggak tahu masih ada nggak di sana itu Pak Yumarma. Kemudian disetujui oleh pemerintah sebagai kelas C. Jadi kalau tidak di kelas A, kelas B pasti, tapi mudah terbakar, tidak mudah terbakar, pemerintah akan menyetujui sebagai kelas C. Kelas juga akan menyetujui sebagai kelas C. Namun, apa boleh buat biasanya kelas-kelas sekat-sekat yang antar ruang, yang kecil-kecil itu biasanya tidak sepenuhnya lah ya memenuhi ketentuan kelas. Namun, mereka boleh juga memenuhi. Dan kalau boleh dibilang dalam bahasa Islam, agama kami, itu namanya sunnah ya. Boleh memenuhi, boleh tidak ya. Kalau di agama lain boleh diperbolehkan, tidak harus ya. Dalam agama lain mungkin tidak harus ya. Agama Hindu, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu biasanya menyatakan tidak harus, tidak sepenuhnya memenuhi, boleh ya. Tahu, tapi kalau di AIMO mengatakan itu sebagai not fully comply with, tidak perlu memenuhi sepenuhnya itu. Dan apa itu nyala asap ya, adanya asap masih ditolerir lah oleh pemerintah, oleh kelas. Nyala api ditolerir lah itu, karena nggak ada kelas itu C0, C60, C50 nggak ada, yang ada kelas C saja. Kalau lihat fire protection itu hanya kelas C saja. Dan juga demikian kalau kita pasang veneer ya, pelapis ya, seperti rumah-rumah itu kan ada pelapisnya, kayak lemari itu ada pelapisnya, atau pintu-pintu itu ada pelapisnya, itu juga dimaafkan lah, atau dibolehkan ya, diizinkan oleh pemerintah. Kalau istilah government itu diizinkan atau diperbolehkan itu. Demikianlah kita sharing singkat saya tentang skat ya. Tadi saya katakan geladak ya, itu ada geladak. Setiap geladak biasanya terbuat dari logam ya. Biasanya geladak itu kelas A. Cuman kalau dia tidak bisa diuji sampai kelas A, maka ruangan tersebut dikasih sekat kelas B. Tidak bisa lagi dikasih kelas C. Demikian kawan-kawan, kira-kira sharing singkat. Sekali lagi, bisa subscribe, like, dan komen. Bisa WA, email. Saya akan komunikasi untuk diskusi yang lebih lanjut lagi. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.